Ой-ой. Никита. Пизда, блядь. Это что взорвалось? Да это дали в заправку или куда? В заправку увалили. А... Вот это нихера себе. Ой, иди сюда. Selamat datang di channel Para Real Man. Malam minggu kemarin, tepatnya 6 April 2024, warga Belgorod melaporkan bahwa pemukiman mereka diserang menggunakan roket-roket MLRS dari arah perbatasan Ukraina. Tentu saja, pasukan penjaga perbatasan Rusia sudah mengetahui hal itu dan dengan cepat mencari sumber serangan itu. Akhirnya, ditemukanlah posisi dari 2 unit peluncur MLRS BM-27 Uragan, atau kalau di Ukraina disebut BM-27 Burevich, di suatu wilayah di Provinsi Kharkiv, yaitu sebuah provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Belgorod, yang diduga melakukan hujan roket ke wilayah pemukiman sipil warga Belgorod, Rusia. Sekali lagi, Rusia selalu menanggapi dengan serius semua ancaman yang mengarah langsung ke wilayah teritori mereka. Kemudian berdasarkan informasi dari pasukan intai dan intelijen Rusia, pasukan rudal taktis Iskander pun dipersiapkan untuk membuat 2 unit MLRS BM-27 Uragan itu menjadi butiran debu. Kemudian di titik ini bisa Anda lihat bagaimana momen sebutir rudal Iskander yang kekar dan berurat datang. Dan boom! Terlihat menghantam tepat posisi dari 2 unit BM-27 Ukraina itu. Seketika, ledakan yang sangat besar terjadi di lokasi itu. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana lokasi itu kemudian terbakar. Beberapa saat kemudian, terlihat api besar mengudara. Kemungkinan itu terjadi karena BM-27 kedua di lokasi itu juga meledak setelah terpanggang karena hantaman pertama. Dan di akhir video bisa kita lihat bagaimana 2 mainan Ukraina ini terlihat menjadi butiran debu setelah hantamannya sangat presisi dari Iskander M. Kemudian kami coba menghubungi Wakasat Rusia untuk menanyakan apakah ada dokumentasi lain dari kejadian ini selain dokumentasi kamera termal dari drone intai Supercam S350 yang kita saksikan ini. Ternyata jawabannya ada. Pertama adalah video ini, di mana video ini merupakan dokumentasi dari momen BM-27 Ukraina menjadi petasan sebelum akhirnya meledak dengan ledakan yang sangat besar setelah stok roket jumbo 220 mm di dalam peluncurnya meledak secara bersamaan. Ой-ой. Никита. Пизда, блядь. Это что взорвалось? Да это дали в заправку или куда? В заправку увалили. А... Вот это нихера себе. Ой, иди сюда. Kemudian, ini ada 2 unit foto yang menunjukkan kondisi dari 2 unit BM-27 Ukraina itu setelah api yang membakarnya padam. Terlihat 1 unit BM-27 menjadi butiran debu, sementara 1 unit lainnya menjadi besi tua di TKP. Di foto ini, kami minta Anda perhatikan mobil putih ini yang ada di dekat BM-27 yang menjadi besi tua, karena ini penting untuk kita jadikan acuan di video berikutnya. Dan berikutnya adalah video dokumentasi darat yang menunjukkan betapa mengerikannya hantaman dari si kekar berurat Iskander. Bisa Anda lihat, ini adalah mobil warna putih tadi yang ada di dekat BM-27 yang menjadi besi tua. Berarti video ini adalah real video dokumentasi darat di sekitar TKP. Kemudian di titik ini bisa Anda lihat bagaimana lubang yang besar dan dalam tercipta karena hantaman dari Iskander. Tentu saja dengan hantaman super keras seperti itu, bukan hanya BM-27-nya yang menjadi butiran debu, para operatornya juga kemungkinan besar menjadi butiran debu.
Dan kurang lebih seperti itulah sedikit cerita mengenai bagaimana Rusia menanggapi serangan langsung terhadap wilayah teritori mereka. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda. Ой-ой. Никита, Пизда, блядь. это что взорвалось? Да это дали в заправку или куда? В заправку увалили. Да. Вот это нихера себе.